Saya baru tahu ya, makanya bersyukur saya ada di perdebatan ini. Setelah melihat definisi Islam saya, Bapak mengatakan Bapak menerima Yesus adalah Muslim sesuai definisi saya. Ya. Menerima. Dalam pengertian ini ya, dalam pengertian bahwa dia berserah diri, hati bersih, seperti itu, menerimalah. Bapak terima Yesus Ya. Muslim. Alhamdulillah, selesai urusan kita. Jadi debat stop. Maaf, tidak sederhana itu masalah. Begini, dia hanya menyetujui itu, tapi tidak sedang membenarkan klaim umum debat ini bahwa Yesus adalah Muslim versi Islam. Dia tidak sedang membenarkan itu. Makanya saya langsung potong. Topik kita kan ini adalah apakah Yesus seorang Muslim. Jadi menurut saya ada dua kata di sini yang perlu kita discuss. Yang pertama kata Yesus dan Muslim. Jadi kita harus mendefinisikan dua kata ini secara tepat menurut posisi kita itu seperti apa. Yesus yang dimaksud itu adalah Yesus yang dinyatakan di dalam Alkitab, kitab sucinya orang Kristen, atau Yesus yang dinyatakan dalam Quran umat Islam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Muslim. Muslim itu apa? Kalau saya melihat pemaparan dari Pak Profesor mengatakan bahwa Muslim itu berlaku bagi semua manusia bahkan sejak lahir, karena dia sudah bersahadat di situ, mengucapkan 2 kalimat syahadat, termasuk Nabi Isa. Lalu Muslim itu adalah orang yang bertauhid. Itu definisi menurut Pak Prof. Tapi kalau Kang Chan tadi mungkin belum menyinggung mengenai Muslim. Kang Chan lebih fokus ke Islam kalau tidak salah dengar saya itu. Bagi Kang Chan itu artinya Islam itu berserah diri, atau tunduk, patuh, atau hati yang bersih. Itu menurut Kang Chan ya. Jadi definisi Muslim dengan Islam, kalau dikatakan seperti itu, lalu kita mau terapkan kepada Yesus Kristusnya orang Kristen yang dipercaya dalam Alkitab, menurut saya tidak tepat. Kalau definisinya Pak Prof mengatakan Yesus Muslim karena dia sudah bersahadat sebelum dia lahir bahkan di alam lain. Nah, mungkin pertanyaan saya, di mana di dalam teks dalam Al-Quran yang menyatakan Yesus itu sudah bersahadat bahkan sebelum dia lahir? Saya minta ayatnya di mana itu secara spesifik. Di ayat Quran, di bagian mana, di surat mana, di ayat berapa mengatakan bahwa Yesus itu sudah, Isa bukan Yesus. Isa itu sudah bersahadat. Jadi kalau definisi Muslim seperti itu dan diterapkan bagi Yesus Kristus ya orang Kristen, itu tidak tepat menurut kita, menurut saya. Lalu kalau Islam kan menurut Kang Chan itu berserah diri, tunduk, patuh, hati bersih. Kalau diterapkan kepada Yesus Kristus, saya menerima itu, tidak masalah. Kalau Yesus dikatakan sebagai Islam, dalam pengertian dia berserah diri kepada Tuhan, atau dia itu tunduk, patuh kepada Bapaknya, atau dia hati bersih, memang dia bersih. Dia kudus, suci, tidak berdosa, tanpa noda. Kalau itu diterapkan bagi Yesusnya orang Kristen, saya setuju itu. Tapi kalau tema kita, apakah Yesus orang Muslim menurut definisi Pak Profesor, saya tidak setuju itu. Dengan definisi yang Pak Prof katakan tadi. Lalu, Kang Chan bicara tentang Kristen. Mungkin, apakah ini topik sudah agak menyimpang, kita bicara tentang Muslim ya, tapi Kang Chan singgung tentang Kristen. Apa itu Kristen? Kristen itu, dari kata Yunani Kristianus itu artinya pengikut Kristus. Itu definisi Kristen. Jadi orang yang mengikut Yesus, itulah Kristen. Nah, awalnya memang kata Kristen itu ditujukan bagi pengikut Kristus dalam kaitan dengan ejekan. Jadi awalnya itu bukan dalam pengertian sekarang, itu mulanya itu sebuah ejekan kepada orang yang mengikut Yesus. Kemudian berkembanglah itu makna menjadi Kristen itu adalah para pengikut Kristus. Itu makna Kristen. Lalu Kang Chan bilang, pernahkah Yesus mengajarkan Kristen? Mungkin tadi Pak Muriwali sudah singgung ya. Ya tidak pernah lah. Kristen itu kan muncul setelah Yesus sudah tidak ada di dunia. Dia sudah naik ke surga, baru kata Kristen muncul di Antioquia. Di Kisah Para Rasul itu. Jadi kalau dikatakan, apakah Yesus mengajarkan Kristen? Ya tidak pernah diajarkan Kristen. Justru Kristen itu adalah para pengikut Kristus. Jadi kata Kristen itu tidak bisa dilekatkan kepada Yesus. Karena itu dilekatkan bagi saya, bagi Pak Muriwali, dan semua orang Kristen di sini. Jadi tidak tepat dikatakan bahwa kapan Yesus mengajari Kristen. Ya tidak tepat itu. Itu anakronisme itu. Kemudian Kang Chan singgung tentang keselamatan. Yohanes 17 ayat 3, apakah ini masih relevan dengan topik ya? Saya tidak tahu. Apa kalau masih relevan saya akan jawab itu. Hidup kekal itu Bapa satu-satunya
Allah yang benar itu Bapa satu-satunya, jadi Yesus bukan Allah. Nah, apakah ini sesuai dengan topik? Kalau memang masih relevan, nanti saya jawab di sesi berikutnya di rebuttal atau apa itu. Mungkin itu saya dari saya. Masih Masih ada waktu, Pak? Silakan. Masih ada waktu 6 menit. Saya Bapak. sambung aja. Mikrofon saya. Ya, jadi mengenai istilah Kristen tadi ya, saya pikir connect dengan penjelasan saya tadi. Jelas kalau Yesus dikaitkan sebagai mendirikan Kristen atau bahkan sebagai orang yang mengucapkan istilah Kristen pertama kali, itu jelas tidak benar. Karena kalau demikian, itu sama artinya kami menurunkan Yesus hanya menjadi sekedar manusia pendiri agama. Tapi Yesus datang mengajar, utamanya menyatakan dirinya sendiri sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, ya, sebagai juru selamat kepada umat orang-orang Yahudi waktu itu, dan sebagian di antara mereka menolak, sebagian menjadi percaya. Dan semua pengajaran Yesus, termasuk bukan saja pengajarannya secara doktrinal mengenai siapa Allah, mengenai pekerjaan dirinya, mengenai manusia yang berdosa seperti apa, bagaimana manusia membutuhkan Tuhan, dan juga ada pengajaran-pengajaran moral seperti khotbah di bukit ya, misalnya yang paling penting pengajaran tentang kasih ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu semua kemudian disarikan, kemudian dicatat oleh para murid, dan berdasarkan ajaran ini kemudian semua orang yang mengikut pengajaran seperti itu disebut Kristen. Pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Sebetulnya konotasinya itu pun ejekan itu. Artinya mereka seperti Kristus kecil gitu, yang hidupnya sama seperti Kristus gitu ya. Jadi kalau begitu, kekristenan itu adalah satu akibat daripada adanya orang-orang yang mengikuti pengajaran Tuhan Yesus. Itu intinya. Paulus Kristen karena dia mengikuti pengajaran Yesus dan menyebarluaskan itu, dan dengan apa yang kami katakan sebagai pemberitaan Injil. Ya, seperti itu. Semua rasul begitu, dan semua orang-orang percaya sampai kepada kami sekarang ini seperti itu. Sehingga adalah sesuatu yang tidak relevan untuk ditanyakan apakah Yesus itu menjadi satu pendiri kekristenan, apakah Yesus itu mengucapkan istilah Kristen atau tidak, itu menjadi tidak relevan bagi, karena Kristen itu adalah apa? Pengikut-pengikut Kristus yang mengikuti ajaran Yesus Kristus, meneruskan ajaran Yesus Kristus, dan bahkan memberitakan ajaran Yesus Kristus ya. Masih ada waktu ya? Masih ada, Pak? Silakan, Pak. Masih ada ya? Masih ada. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua ya, ketika Yesus berkata Allah Bapa itu sebagai Allah satu-satunya, itu saya pikir tidak bisa dimaknai semacam syahadat sebagaimana dipahami oleh orang Islam. Ya, karena saudara, kalau kita hanya memotong bagian itu, lalu merampas Yesus itu dari akarnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi sebagai Sang Firman. Ya, Sang Firman. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Logos itu, yaitu Yesus itu adalah Allah. Maka ini menjadi salah kaprah nanti. Lalu mengambil ayat 1, klaim Yesus itu mengenai Bapa satu-satunya Allah yang benar, lalu kemudian dimaknai sebagai syahadat versi atau ala Islam. Menjadi tidak relevan ya. Kenapa? Karena ketika Yesus menyatakan itu, dia datang untuk menyatakan Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Bapa yang mana? Bapa yang memiliki firman, Bapa yang mempunyai sang logos, yang adalah Allah. Karena Allah adalah kekal, maka firman-Nya pun itu bersifat kekal. Jadi kita tidak bisa memisahkan itu. Jadi ketika Yesus berkata Bapa adalah Allah satu-satunya Allah yang benar, itu artinya Bapa yang memiliki firman, yaitu memiliki logos, sang firman yang kekal. Seperti itu, tidak bisa dipisah. Jadi tidak bisa dimaknai sebagai syahadat seperti syahadatnya orang Islam. Ya, saya pikir itu. Saya nggak bisa langsung tanggapi belum. Oh, Maksudnya takut bertanya tuh boleh ditanggapi atau gimana?
Maka silakan. Boleh, Kalau tapi setelah itu baru saya Bertanya lagi. ya boleh. Silakan, Oh, iya. Pak Albert. Oke. Saya baru tahu ya, makanya bersyukur saya ada di perdebatan ini. Saya baru mengerti bahwa syahadat itu dibagi dalam dua tahap mungkin. Kalau pada masa Muhammad, maka saya adalah itu percaya kepada Allah yang Esa dan Muhammad Rasulnya. Tapi pra Muhammad ternyata hanya tauhid aja, karena Muhammadnya belum ada waktu itu. Nah, saya tetap dengan pertanyaan yang sama tadi itu. Kalau Pak Prof mengatakan bahwa Sorry Pak, interupsi ya. Respon. Nanti kalau Silakan. bertanya lagi nanti kita harus saya respon karena Ya, pertanyaan itu belum dijawab tadi. Ya. Jadi saya tetap pada pertanyaan bahwa tadi kan Pak Prof mengatakan sejak lahir Isa bersahadat dalam konteks sudah bertauhid atau mengajarkan tauhid. Nah, saya mau tanya lagi, di mana teks dalam Al-Quran yang mengatakan sebelum Isa lahir dia sudah bertauhid atau mengajarkan tauhid? Allah yang Esa itu bisa diberikan contoh teksnya, Pak? Karena belum dijawab tadi itu. Silakan. Ditampilkan yang tadi Al-A'raf ayat 172. Teksnya di belakang Bapak, Pak. Yang satu lagi. Dikatakan di situ, Pak, wa'id saya baca terjemahnya. Ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam. Seluruh anak cucu Adam ini berbicara tentang seluruh anak cucu Adam. Termasuk Yesus di situ. Termasuk Melkisedek yang dia lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Termasuk Elia yang tanpa mati dia masuk surga. Seluruh anak cucu Adam. Keturunan mereka, Allah mengambil kesaksian. Teks by teks. Kesaksian. Allah mengatakan terhadap diri mereka sendiri. Lalu Allah berkata, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Pertanyaan yang sama. Lalu seluruh anak cucu Adam, termasuk Anda, Pak, Bapak berdua dulu ketika dalam alam ruh, berkata, bala syahidnak, saya Yesus bersaksi. Karena kita tidak menuntut setiap orang disebutkan satu-satu kan. Berapa RT itu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Semuanya dirangkum, bala syahidnak, kami bersaksi. Itu syahadatnya, Pak. Teksnya, Al-A'raf ayat 172. Ya. Sekarang saya boleh bertanya atau bagaimana? Silakan bertanya aja. Baik. Pak, sebelum saya bertanya, saya ingin konfirmasi dulu. Tadi Bapak, setelah melihat definisi Islam saya, Bapak mengatakan Bapak menerima Yesus adalah Muslim sesuai definisi saya. Ya. Menerima. Dalam pengertian ini ya, dalam pengertian bahwa dia berserah diri, hati bersih, seperti itu, menerimalah. Bapak menerima Yesus Islam seperti definisi saya. Dalam pengertian itu, yang saya bilang tadi, hati bersih, berserah diri. Bapak tahu nggak kalau orang Islam itu disebut apa dalam bahasa Arab? Nggak tahu. Muslim. Berarti Islam identik dengan Muslim. Bukan. Orang yang beragama Islam itu Muslim. Oh ya. Jadi Yesus Muslim. Muslim dalam pengertian apa? Yang tadi. Bersahadat tadi. Berserah diri, syahadat sudah tadi. Bersahadat sudah kan? Muslim. Berserah diri. Tunduk patuh. Yesus orang yang berserah diri. Bisa. Dalam bahasa Arab itu Muslim. Muslim. Jadi Yesus Muslim. Muslim dalam arti yang berserah diri. Pak, orang yang berserah diri itu dalam bahasa Arab namanya Muslim. Bapak setuju Yesus orang yang berserah diri? Dalam definisi tadi. Dalam definisi berserah diri. Yes. Iya, nggak apa-apa. Jadi Yesus Apa itu dalam bahasa Arab Muslim. Pak, orang yang berserah diri itu kepada Tuhan yang benar, itu namanya Muslim. Orangnya. Dalam definisi nggak apa-apa. Yesus Muslim. Bapak terima Yesus Muslim. Alhamdulillah, selesai urusan kita. Jadi debatnya stop. Maaf, tidak sederhana itu. Begini. Udah beres? Sebentar dulu, maksudnya Bapak mau bertentangan, beda. Respon tuh. Giliran saya sekarang sudah. Itu saya mau konfirmasi. Pak Albert sudah bicara. Bukan. Pak Albert tadi membuat statement di pemaparan awal, saya hanya mengkonfirmasi. Begini, yang dia buat begini. Kalau seumpama ada satu bangunan argumentasi besar ya, satu bangunan argumentasi besar. Lalu ada part kecil mungkin 1-2 bagian yang cocok, dia hanya menyetujui itu, tapi tidak sedang membenarkan klaim umum debat ini bahwa Yesus adalah Muslim versi Islam, dia tidak sedang membenarkan itu. Makanya saya langsung potong. Soalnya pertanyaan Anda mau menjebak begitu. Jadi saya langsung potong. Iya betul, Pak. Ya, Jadi saya langsung potong tadi. Jadi begini. Lanjut, Pak. Dalam pengertian konteks holistik debat kita, jelas posisi kami Yesus bukan Islam, bukan Muslim. Itu jelas.
Ya. Nah, dalam part itu tadi, karena Anda mendefinisikan Islam itu berserah diri dan suci, kan? Kan definisi Anda itu. Nah, dia hanya menyatakan sesuai dengan definisi Anda, boleh saja Anda mengatakan Yesus Muslim. Bukan saya Pak Albert. Ya, Iya. iya boleh saja Anda mengatakan sesuai dengan definisi Anda. Ya. Tapi itu tidak berarti bahwa kami menyetujui secara keseluruhan debat ini bahwa Yesus adalah Islam, sesuai versi Islam. Anda bilang tadi debat sudah selesai. Belum selesai Saya Pak debat. Albert yang bilang. Itu kalian Anda berdua tidak hanya bicara part kecil saja yang kelihatan menurut Pak Albert itu cocok begitu. Paham ya maksud saya? Silakan. Yang saya paham saya dituduh 2 kali. Yang mengatakan debat saya Pak Albert. Debat belum selesai. Baru, Debat Pak. belum selesai. Saya mau Sebentar, Pak. Saya lanjut. Bentar. Silakan. Yang saya pahami saya dituduh 2 kali. Saya mengatakan debat sudah selesai belum Pak Albert yang bilang. Yang mengatakan Yesus Muslim sesuai definisi itu Pak Albert bukan saya. Gitu Pak. Jadi ini ada definisi Nah, Islam. Anda yang membawa itu. Sebentar dulu, Pak. Sebentar dulu. Sebentar. Ini ada Silakan. definisi Islam. Ya. Definisi Islam. Satu-satu saya sebutkan di situ, plus dalil-dalilnya saya sebutkan di situ. Menurut perspektif Quran. Dan Pak Albert menyetujui. Tidak menyetujui secara keseluruhan bahwa Islam hanya part itu tadi yang Oke, sesuai dengan definisi Anda. Ya, Tapi Anda membawanya secara keseluruhan lalu Anda bilang Pak. Cukup, debat Pak. Tidak- selesai. tidak kan? berjalan. santai dulu. Santai dulu. Saya kasih Ya. waktu, Pak. Silakan Pak Candi teruskan. Pak, kita sudah satu tim Pak Albert. Pak. Bantah, Pak. Jadi Pak Albert, tadi sudah saya konfirmasi. Makanya saya konfirmasi. Bapak setuju dengan definisi Islam? Setuju. Orang yang beragama sesuai definisi tadi dalam bahasa Arab namanya Muslim. Kalau Bapak setuju ya udah silakan. Soal bahas. Soal bahasa saja. Sekarang saya bertanya ya. Mau tanya. Pak. Bapak tadi mengatakan begini. Setiap klaim itu harus bisa diuji. Betul tidak Pak? Harus scientific. Iya. Ilmiah. Iya, jelas. Kalau tidak jadi agak masuk Teruskan, suka-suka. betul pertanyaan berarti. Maksud pertanyaan baik. Jadi Teruskan dulu pertanyaan, Pak. Biar. saya bertanya ya. Iya. Agama suka-suka. Oke. Sekarang saya tanya Pak. Yohanes 1 itu ajaran Yesus atau bukan ajaran Yesus? Jawab gitu. Jawab Silakan, ini. silakan. Silakan jawab, Pak. Ya. Saya seorang mu'alaf. Perjalanan saya mengenai Islam mengajarkan saya akan satu hal. Kebaikan itu harus terus mengalir. Inilah Walid Parfum. Bukan sekedar wangi, tapi bernilai dengan ibadah. Karena 100% hasil penjualannya digunakan untuk wakaf pendidikan. Bapak Ibu, untuk harganya hanya di bawah Rp90.000 sudah mendapatkan 2 botol parfum ini. Untuk tahan lama aromanya, itu di atas 5 jam Bapak Ibu. Masya Allah. Harganya hanya di bawah Rp90.000. Tapi lebih murah dibanding harga pasaran. Namun untuk pahalanya tak terhingga nilainya Bapak Ibu. Dan khusus hari ini, beli sekarang, dapatkan gratis ongkir. Masya Allah. Bapak Ibu, saya serasa sedang berada di Madinah hari ini. Sekali beli, wanginya terasa. Namun, wakafnya mengalir selamanya. Pesan sekarang juga di bawah ini Bapak Ibu. Di bawah ini ya, yang ada di bawah jari telunjuk saya. Segera di order, jangan lupa. Beli sama dengan berwakaf. Barakallahu fiik.